Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan para narasumber yang hadir bersama kita malam hari ini. Tapi sebelumnya ada pakar kriminologi Universitas Diponegoro Leopold Sudaryono yang harus terpaksa keluar lebih dulu, tidak melanjutkan kembali dialog bersama para narasumber. Lagi-lagi ada agenda atau keperluan yang lainnya pemirsa. Masih bersama kami Prof. Suparji Ahmad, Bang Roni Talapesi dan juga Mas Belan Dewangga Pribadi. Saya mau ke Bang Roni dan juga Mas Belan masing-masing ketika kita melihat seperti apa tadi apa ya katakanlah ada kemungkinan kembali adanya kesaksian palsu dalam persidangan yang mana ini juga berarti ada potensi pidana atau tuntutan pidana lagi ke depannya. Kira-kira apakah ini menjadi salah satu strategi dari para kuasa hukum? Akan ada langkah hukum apa ke depannya? Terutama ini juga sekali lagi melihat ada strategi yang akan digunakan oleh penasihat hukum Putri Chandrawati untuk menghadirkan saksi ahli psikologi dari Apsifor. Mungkin Bang Roni ada apa ya namanya persiapan Ya, seperti itu? ya kalau psikologi dari Apsifor itu saya lihat pertanyaannya itu pertanyaan kalau terkait dengan almarhum Joshua sisi buruknya saja, tidak pernah ditanyakan sisi baiknya. Jadi kita tidak tidak mau komentar banyak sebenarnya Mbak. Sangat berpihak Tetapi ya. kan iya, bukan kita bilang berpihak ya, tetapi kan kalau bertanya itu kan harus dua sisi baik Oke. dan sisi yang buruknya kan, tidak bisa hanya bertanya hanya sisi buruknya saja. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan ahli Apsifor ini, kan ini kan sudah terbantahkan mengenai peristiwa Magelang. Dari ahli kriminolog juga sudah sampaikan sangat janggal bahwa seorang Verdi Sambo di mana dia polisi kemudian terjadi di mana pelecehan yang disampaikan kemudian berubah menjadi pemerkosaan, terus kemudian ada penganiayaan, sangat tidak masuk akal kalau seorang anggota Polri kemudian di mana notabene adalah Jenderal Bintang 2 tidak melapor kepada polisi dan juga tidak melakukan visum. Sebenarnya ini sebenarnya udah inilah publik sudah tahu ya Mbak Fani. Tapi ini kan pembelaan dari mereka kan. Tapi kalau posisinya dari Richard Eliezer ini sudah jelas bahwa dia tidak mempunyai niat dan dalam proses perkara ini sebutkan juga oleh ahli bahwa dia turut serta 55 ya. Tapi kan target dari pembelaan kami berpendapat tersendiri, tentunya kami akan melakukan pembelaan dan juga kami akan menghadirkan saksi atau ahli yang akan dihadirkan oleh kami tentunya untuk memperjelas posisi dari terdakwa Baradae ini. Nah, dari fakta persidangan sudah terbuka bahwa ini sudah ada menjadi satu peristiwa pidana yang utuh, walaupun ada terdakwa yang membantah, kemudian kalau kami mencatat ada beberapa BAP juga sejak dari awal sudah berubah-ubah. Di BAP konfrontir dari Verdi Sambo itu tanggal 18 Agustus dia sudah nyebut bahwa dia membawa senjata Glock. Tetapi di persidangan dia bilang Combat Wilson Combat. Oke. Berubah-berubah Mbak. Iya, iya, Tetapi iya, sekali iya. lagi bahwa ini yang menarik kan kemarin ada pemeriksaan juga kan terkait dengan yang dari forensik. Yang mematikan di mana ini? Ini pertanyaan lucu dari pengacaranya FS. Oke. Mematikan di mana, dada atau di kepala? Baik, baik. Ya kami melihat dia mengejar yang mematikan yang di dada. Baik. Tetapi kan yang dia tidak tanyakan ketika yang mematikan yang dari kepala, dari belakang ke depan yang di kepala Oke. kan. Tapi kita Yang tanya tembus ya. ketika seketika mana yang mematikan, yaitu tembakan dari kepala ke depan. Oke. Itu yang Oke. memperjelas bahwa ada posisi Verdi Sambo maju, kemudian kita sudah tanyakan Inavis, arah tembak dari saudara Verdi Sambo itu ada yang memantul di keramik, terus ada rekosetnya, itu sebenarnya sudah terlihat. Saya pikir majelis hakim sudah Oke, bisa sudah menilai bisa ya. memetakan ya. Iya, Baik, baik. sudah bisa menilai ya. Baik, Mas Belan. Eh, Siap. Kalau dari kacamata klien Anda gitu, ketika pengacara Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati mengatakan hakim sudah berlaku parsial, sudah memihak kepada salah satu dari terdakwa gitu. Di sini kita tidak menyebut apakah itu Richard Eliezer atau klien Anda atau Kuat Ma'ruf seperti itu. Kira-kira apakah ini apa ya katakanlah saya sih ingin bertanya terkait dengan bagaimana persiapan dari manuver strategi kuasa hukum Ricky Rizal dalam nanti akan melakukan pembelaan atau pleidoy, melihat bagaimana kesaksian Betul. dari saksi ahli selama ini juga. Iya, betul. Memang yang dirasakan oleh klien kami dan kami selaku kuasa hukum memang justru menyudutkan
klien kami gitu. Banyak framing-framing, narasi-narasi, pemeriksaan dalam persidangan itu yang menyudutkan klien kami. Namun kami percaya memang kami menunggu keterangan dari ahli-ahli ini yang mana ini akan membuka bahwa klien kami ini adalah jujur dan sesuai dengan fakta, sehingga kami juga menyiapkan saksi fakta, kami coba untuk hadirkan nanti, yang mana kita akan membantah bahwa persiapan perencanaan tidak ada di Magelang. Pengamanan senjata oleh klien kami itu pure adalah inisiatif beliau karena dia adalah anggota yang paling senior di rumah tersebut, apalagi dia kan in charge di rumah Magelang. Sehingga ada kejadian apapun di Magelang harus beliau koordinasikan dengan baik. Begitu juga dengan penolakan untuk penembakan segala macam, itu kami rasa sudah sangat jelas bahwa klien kami ini tindakannya pasif. Nah, kita tinggal bertarung di masalah kita tinggal bertarung di masalah unsur penerapan pasal oleh jaksa, di mana kan semuanya ini diharapkan karena dorongan publik yang begitu besar, atensinya begitu luas, sehingga semua yang terseret di kasus ini ingin dihukum maksimal. Cuma kan kita harus melihat porsi-porsinya, yang mana yang harus dikenakan 55, yang mana harus dikenakan 56, yang mana yang aktif, yang mana yang pasif. Kita harus melihatnya secara proporsional, nggak bisa semuanya dipukul rata. Kalau klien kami memang tindakannya pasif, tidak bisa dikenakan 55. Disitulah pertarungan kami nanti akan menghadirkan ahli, begitu Mbak Fani. Baik. Nah, untuk Profesor atau Prof Suparji sendiri melihat tadi ya kesaksian ahli nanti kan juga masih akan dihadirkan oleh kuasa hukum. Ketika misalnya kesaksian ahli dari APSI4 ini ternyata bertentangan dengan kesaksian ahli yang selama ini sudah hadir di persidangan, banyak yang bertentangan satu sama lain. Jadi katakanlah cuma saksi ahli dari APSI4 saja yang mendukung kesaksian dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Ini bagaimana dari majelis hakim sekali lagi bisa menakar untuk bisa balancing dan tidak parsial dalam memutuskan vonis tersebut? Pertama, kita tentunya berharap bahwa episode baru dalam persidangan ini yang sudah masuk pada agenda keterangan ahli itu mampu membuat terang benderang perkara ini secara objektif, secara rasional, dan ahli berpihak pada kebenaran, berpihak pada keilmuan, tidak berpihak kepada salah satu pihak, tetapi apa yang kan disampaikan ya oleh para keilmuan saksi ahli? itu karena berdasarkan sumpahnya. Sumpah seorang ahli itu adalah menyampaikan keterangan berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Itu yang harus kita tunggu, yang harus kita harapkan dari para ahli tadi itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau ternyata ada perbedaan pandangan ahli satu dengan ahli yang lainnya, maka tadi saya sampaikan di awal, rasionalitas dari keterangan ahli itulah yang akan dinilai. Kesesuaian ahli tadi dengan alat bukti yang lainnya. Dan tadi soal keseimbangan keterangan ahli tadi juga akan yang menjadikan dasar penilaian dari majelis hakim. Tentunya hakim sudah punya satu keyakinan awal mana sebetulnya yang patut kemudian menjadi dasar pertimbangan dalam menilai keterangan-keterangan para ahli tadi itu. Baik, Prof. Karena sebenarnya dialognya sangat menarik sekali, apalagi kita melihat seperti apa akan menakar seperti apa ya strategi-strategi yang akan dikeluarkan, keterangan dari saksi ahli yang juga akan dihadirkan dalam persidangan selanjutnya. Tapi karena dialognya atau durasi dialognya sudah habis, kita harus sudahi dulu pembicaraan kita pada malam hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Bang Roni Talapesi dan juga Mas Belan Dewangga pribadi yang sudah hadir bersama kami, dan sebelumnya juga ada Pak Leopold Sudaryono serta tentunya Prof Suparji Ahmad dalam malam hari ini. Sehat-sehat selalu Bapak-bapak semuanya. Kita masih akan mengawal kasus dari pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini ke depan. Tapi MNC News Prime akan jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetaplah bersama kami.